السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدء إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي
سيدنا محمد القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya besok di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar mendapatkan bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita benar-benar besok bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para ulama. Akhirnya kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali di Langgar Hidayah Kauman dalam rangka pengajian rutin. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, dapat kita laksanakan di dunia ini dan juga hasilnya, manfaatnya kita terima di kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam ini saya melanjutkan perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Yang minggu yang lalu saya sampaikan dalam perjalanan awal mula pertama Rasulullah menemukan suatu bau di satu tempat yang sangat harum itu. Yang pembahasannya adalah tentang peristiwa terbunuhnya Nyai Masitah
pada malam ini saya akan menyampaikan peristiwa selanjutnya. Rasulullah bertemu dengan suatu kejadian di mana di perjalanan itu Rasulullah melihat dan menyaksikan bagian dari hamba Allah yang sedang melaksanakan panen raya. Panen itu mereka sebagai petani, mungkin yang digambarkan dalam pertemuan itu yang mereka selalu berpanen terus menerus. Artinya selesai panen sawah satunya pindah ke satunya, begitu seterusnya. Tidak berhenti panen terus menerus. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu gambarannya umatnya siapa yang mereka itu sedang melaksanakan memanen tanamannya berupa padi kalau sekarang, yang mereka tidak berhenti terus menerus panen. Lalu malaikat Jibril menjawab, Muhammad itu gambaran umat Muhammad yang rajin melaksanakan perintah Allah. Pertama tentang kewajiban bayar zakat. Yang kedua, mereka itu rajin bersedekah, amal jariyah lah. Jadi tergambar hamba Allah yang rajin beramal baik itu, baik kewajiban dilaksanakan dan juga sunnah-sunnah dilaksanakan, tergambar kepada orang-orang yang sedang panen, tidak berhenti. Artinya balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang rajin melaksanakan perintah Allah, kewajiban bayar zakat dan juga melaksanakan jariyah, sedekah jariyah ke tempat-tempat yang strategis, rajin dia. Misalnya bangunan masjid, bangunan mushola, bangunan tempat-tempat panti sosial dan seterusnya. Pahala ganjarannya itu tergambar tidak putus-putus. Kalau dalam Al-Quran itu illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang iman kepada Allah dan beramal soleh, mereka itu memiliki pahala yang tidak putus-putus. Tergambar kepada umat Muhammad yang ditemui dan dijumpai oleh Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj itu, begitu ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu gambaran umat Muhammad yang rajin beramal soleh. Memang di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalahum wa anfusahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di dalam jalan menuju Allah itu bagaikan orang yang menanam biji, ya. Satu biji ditanam tumbuh berapa? Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap tangkai atau tanaman yang tumbuh satu itu menghasilkan 100. Jadi satu biji sama dengan tumbuh
700. Ini kalau mau dikalkulasi kepada nominal-nominal berupa uang misalnya itu lebih gampang hitungannya. Ya kalau 1000 gitu akan tumbuh 7.000 kan gitu. Tapi 1000 itu menjadi 700 kan gitu. Nah sudah 1000 menjadi 700.000 itu ceritanya. Jadi di sini tergambar dalam perjalanan Rasulullah itu waktu Isra. Orang yang rajin beramal soleh, Allah tidak menyia-nyiakan tindakannya. Pahala ganjarannya oleh Allah dilipat gandakan. Akhirnya dia waktu memanen satu sawah selesai, melanjutkan ke sawah berikutnya dipanen. Yang kedua selesai, pindah kepada sawah ketiga. Misalnya sawah begitu gambarannya. Tidak putus-putus tanpa ada selang waktu. Terus memanen. Kalau dalam Al-Quran tadi, orang-orang yang iman dan beramal soleh itu mereka memiliki dan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Ini gambaran yang kedua dalam perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kebetulan mohon maaf ini malam ini insya Allah termasuk akhir dari bulan Rajab. Insya Allah besok malam sudah 1 Sya'ban itu. Insya Allah ya. Jadi kita menguraikan tentang hikmah Isra wal Mi'raj itu dalam detik-detik akhir di bulan Rajab. Tergambar bahwa umat Muhammad itu ditemui waktu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu sedemikian rupa oleh Allah ditampakkan, diperlihatkan kepada Nabi perilaku daripada umat Nabi Muhammad. Berikutnya Rasulullah melanjutkan perjalanan bertemu dengan orang yang na'udzubillah min dzalik ini. Orang ini berenang di kolam renang kalau sekarang. Yang kolam renangnya itu darah sambil memakai bangkai. Orang yang berenang di kolam renang darah tadi itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril itu gambarannya umat siapa? Ya, malaikat Jibril menjawab itu Muhammad, gambarannya umat Muhammad yang rajin bermaksiat kepada Allah lewat perzinaan dan juga kalau bahasa sekarang apa? Rentenir apa-apa itu? Menghutangkan hartanya kepada saudaranya, tetangganya, teman sejawatnya dengan mohon maaf ya, nganai lek cara orang kaum itu. Nah, hariannya dia seperti itu bermuamalah dengan masyarakat. Sekaligus dia rajin untuk berbuat zina itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia renang di kolam renang bukan air bening tapi malah airnya darah. Itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra itu.
Jadi pertama masalah ini, masalah perbuatan zina ini. Zina ini bersetubuh dengan lelaki dengan perempuan yang tidak halal bahasa agama, yakni haram itu. Karena dalam Al-Quran itu sebetulnya apalagi berbuat zina, mendekati perbuatan zina itu sudah tidak boleh. Mendekati perbuatan zina itu kalau bahasa sekarang yang ngetren itu pacaran. Itu tidak boleh itu. Tapi kan menjadi, maaf ya, kayaknya kalau generasi muda yang maaf yang tidak tahu agama, kalau tahu cuma dengar tapi tidak masuk dalam hatinya, perbuatan seperti itu, tindakan seperti itu dianggap biasa-biasa saja, anak muda dan seterusnya. Padahal itu termasuk tindakan mendekatkan diri kepada perbuatan zina itu. Dan memang faktanya tidak jarang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu hal berkaitan dengan gambaran yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Orang yang melakukan perzinaan dan juga menghutangkan hartanya dengan cara seperti itu yang disebut nganai tadi itu, yaitu berenang di kolam renang yang airnya bukan air biasa tapi darah, sambil memakan bangkai. Coba, na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu gambaran umat Muhammad yang melanggar aturan Allah, diperlihatkan oleh Allah dengan penglihatan yang transparan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu Muhammad gambarannya umat Muhammad yang rajin melakukan larangan atau melanggar larangan Allah, baik yang namanya perbuatan zina maupun nganai uang tadi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, berikutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan didampingi oleh malaikat Jibril, bertemu dengan orang yang bibirnya ini digunting sendiri, bahasa yang lebih gampang. Lalu melihat gambaran seperti itu orang, tapi bibirnya digunting sendiri, tidak berhenti-berhenti. Ya kalau sekarang diperlihatkan bibirnya ditarik terus digunting, motot lagi, digunting lagi, coba, kan ngeri itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu gambarannya umat siapa? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad itu gambarannya umat Muhammad yang tindakannya di dunia itu mengadu domba. Nah, kalau bahasa Arabnya tamam itu. Orang yang bawa omongan dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, kedua belah pihak supaya bertengkar. Gampangannya begitu. Namanya tamam. Tamam itu tukang mengadu domba. Dalam agama itu sebetulnya Nahdlatul Ulama sudah mengadakan pembahasan itu, Bahsul Masail namanya. Bagaimana hukumnya orang yang mengadu domba? Dari timur ke barat, dari selatan ke utara dan seterusnya, supaya kedua belah pihak itu tidak rukun. Itu dosa besar itu. Hukumnya haram. Gitulah bahasa. Itu tergambar waktu Rasulullah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu gambarannya umat siapa? Jibril. Itu gambarannya umat Muhammad yang gawiani
mengadu domba tadi. Naudzubillah, ini sekarang ini musim politik yang sebentar lagi pemilu, banyak ini yang mengadu domba ini, masuk golongan tamam itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya sudah, biar besok itu kalau tidak diampuni bibirnya digunting sendiri gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Tidak usah mengadu domba. Kita jangan ikut-ikutan mengadu domba, bahasa yang lebih spesifik yaitu. Sampai-sampai kalau dalam Basul Masail itu wartawan, ini kan wartawan cari gawian, cari kerjaan lewat wawancara dan wawancara kan gitu. Tapi kalau substansinya itu menjadi persoalan yang mengadu domba, maka wartawan itu hukumnya haram itu. Ya, haram. Jadi bisa memilah, ada memilih, monggo. Kalau bisa tidak membawa informasi yang merugikan kepada satu pihak dan pihak lain sehingga aman-aman saja, malah dapat manfaat, bagus dapat pahala. Tetapi kalau sebaliknya haram hukumnya. Itu wartawan itu. Saya juga sering ngomong itu masalah wartawan. Soalnya banyak teman saya jadi wartawan. Maksud saya jadi wartawan tidak apa-apa, tapi kalau sampai membuat berita menjadi satu orang dengan yang lain patuh, satu kelompok dengan kelompok lain itu bertengkar dan kisruh gara-gara diadu domba, maka yang mengadu domba itu dosa. Nah, ini bahaya. Ini tergambar waktu Rasulullah perjalanan dari Mekah ke Palestina itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Ini yang terakhir, informasi terakhir ya. Soalnya kan sebetulnya peristiwa itu banyak, cuman saya mengambil yang pokok-pokok aja. Rasulullah itu dikejar-kejar seorang wanita yang pakaiannya kalau sekarang aduhai. Jadi ya membuat orang tergeliur karena pakaiannya ya kayak nyetil-nyetil tapi juga dilengkapi dengan perhiasan sambil mengejar Rasulullah, Muhammad, tunggu Muhammad dan seterusnya. Jadi mengejar Rasulullah, minta Rasulullah itu didekati oleh dia perempuan yang cantik tadi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu malaikat Jibril gambarannya wanita umat siapa itu? Itu gambarannya umat Muhammad, khususnya kalangan kaum Hawa, perempuan-perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita itu yang memang syahwatnya itu keduniaan. Itulah sarakah kalau bahasa sekarang hanya duniawiyah saja, pamer, bondo dan seterusnya. Jadi tidak memikirkan akhirat, tapi yang dipikirkan cuma harta benda, kekayaan, kemewahan, ingin foya-foya di muka bumi. Tapi itu tergambar dari seorang wanita yang lengkap perhiasannya. Jadi emas, gelangnya, kalungnya, bahkan anting-antingnya dan seterusnya. Yang ingin mendekati Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau. Lalu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, itu gambarannya wanita itu gimana? Itu gambarannya umat Muhammad yang sangat hubud dunia, bahasa Arab, sangat mencintai harta sampai lupa akhirat. Andai kata Rasulullah menanggapi atau
panggilannya si wanita cantik dan memakai perhiasan yang mewah tadi itu, mungkin umatnya Rasulullah tergiur kepada harta total 100%. Ini Rasulullah menghindari dari itu. Ternyata banyak juga umat Muhammad yang mengaku umat Muhammad itu ya cuma dunia hidupnya, tidak memikirkan akhirat gitu loh. Pertama, umat Muhammad yang memikirkan dunia semata, tidak memikirkan akhirat itu tidak tahu dirinya tidak tahu bahwa hidupnya terbatas di sini. Tidak, yang umur 100 tahun kan sudah jarang sekarang. Kalau ada 1-2. Jadi ini sebentar, tapi kalau di akhirat kan selama-lamanya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa orang yang bukan dalam tanda kutip, bukan tidak mau sama sekali ke harta, tapi memang tidak jadi konsentrasi, tidak menjadi prioritas. Pokoknya kalau bahasa kaum sak matio saja hidupnya dia dalam bidang materi. Ya sak cukupnya saja. Asal sudah bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kan punya keluarga bisa terpenuhi sudah. Tidak terus serakah mengumpulkan harta benda sak banyak-banyaknya tanpa batas, kemudian akhiratnya ditinggal. Naudzubillah min dzalik. Andai kata terjadi pada Rasulullah itu, waktu dikejar-kejar wanita seperti itu, Rasulullah menanggapi sampai dia dekat pada Rasulullah, mungkin umat Muhammad sekali lagi bisa 100% itu cuma dunia hidupnya. Sekali lagi, sekarang Rasulullah sudah seperti itu, ternyata masih banyak yang mengaku umat Muhammad itu yang serakah-serakah itu tadi. Sudah jadi orang besar, katakan begitu ya, di mata manusia, punya jabatan tinggi misalnya, gajinya sudah berlipat-lipat, masih korupsi ya. Ini kan fakta ini. Ini kan umat Muhammad juga ngakunya. Naudzubillah min dzalik. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad dari Mekah sampai Palestina itu, diantaranya itu tadi 5 contoh, kecuali yang pertama minggu kemarin saya mencontohkan tentang pencucian bersih sifat-sifat manusiawi di dada Rasulullah di dekat Ka'bah itu, dalam riwayat itu dekat Multazam. Multazam itu pintu di antara pintu dan Hajar Aswad, Multazam. Yang kedua tentang peristiwa Nyai Masitoh kan. Ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu sudah saya sampaikan. Jadi dalam proses perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa, pada pertemuan di Langgar Hidayah ini minggu kemarin dan sekarang hanya 7 titik itu, 7 peristiwa yang saya sampaikan. Tapi poinnya Isra wal Mi'raj kan sudah kita tahu bahwa hasilnya adalah perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kan gitu. Sekali lagi menjadi gambaran bahwa sholat itu di mata Allah itu sangat penting, karena Allah memerintah kepada Nabi Muhammad itu tidak cukup memerintah langsung dari atas ke bawah, tapi harus naik dulu Rasulullah kan gitu, dari bumi naik ke Sidratil Muntaha. Ini tergambar bahwa sholat itu sangat penting. Yang lain perintah Allah ketika Nabi ada di bumi. Jadi kalau boleh saya tekankan bahwa sholat itu adalah barometer dari semua perintah Allah yang wajib-wajib, terutama itu ya. Yang wajib-wajib itu puasa, zakat, haji misalnya, itu yang menjadi tolak ukur
dan menjadi ukuran bagi masing-masing individu muslimin dan muslimat adalah sholatnya. Itu sholatnya itu. Makanya saya sangat senang banyak jamaah sekarang ini rajin berjamaah, sholat 5 waktu rajin berjamaah, terutama kalau ingin mendapatkan kemudahan yang lain lebih ringan, subuhnya itu. Subuh itu 2 rakaat tapi kualitas pahala ganjarannya di atas semuanya, sholat subuh itu. Ini ya karena memang Allah itu mengukur pahala yang diberikan kepada hambanya itu diberi standar sebetulnya. Sejauh mana kadar kesulitannya dia melakukan perintah Allah, kan gitu. Kalau sholat subuh kan memang banyak yang sulit itu karena faktor waktu yang berkaitan dengan posisi mereka sejak tidur nyenyak kan gitu ya. Tapi tahu-tahu harus bersesuci ke kamar mandi atau ke kran untuk melaksanakan sholat kan gitu. Tapi kalau subuh bisa kita hadapi dengan baik sehingga kita melaksanakan sholat dengan sempurna, yang lain itu mudah itu. Karena faktor kondisinya adalah beda dengan sholat subuh. Sholat subuh memang berat. 2 rakaat tapi pahala ganjarannya lebih berat, lebih bobot daripada yang 4 rakaat. Makanya kita jangan melihat dan memperhatikan nominal, zahiriyah, lahiriah saja. Substansi itu penting. Jadi jangan melihat casingnya, tapi mesinnya kalau barat. Ini tambahan saja ya, bahwa kita ini hamba Allah yang lemah, tidak berdaya seperti hamba-hamba yang lain atau makhluk Allah yang lain. Manusia itu kan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam posisi sangat lemah. Bisanya awake dhewe cuma sholat 5 waktu. Tapi oleh Allah Ta'ala diposisikan nomor 1. Maksudnya kualitas ibadah kita itu kepada Allah itu oleh Allah dimudahkan, diberi pahala besar. Padahal hanya melaksanakan sholat seperti yang kita laksanakan ini. Tidak sampai berjuang ke medan perang gitu, tapi memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini pahala ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sedikit hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.